welcome back again with Lucy in my lazy couch. What's up, everybody? How's your weekend? I hope you had a great weekend. You know, I'm always happy to be in my lazy couch. You know why? Because lazy couch is my mood booster. So I'm always happy if I'm here. So, sebelum kita mulai, seperti biasa, gue harus ingetin kalian dulu buat yang belum like and subscribe, do it now. Like I always said, it won't take forever. Just click like and subscribe, and then we can continue from there. Okay, today's artist yang akan kita review, gue mau dedikasi dulu for my beautiful best friend. Hi Mimi, I know. You've been waiting so long. Gue tahu udah nungguin lama banget untuk video ini. And I thank you untuk kesabarannya ya Jeng. But hari ini you know what, gue udah pilihin the best male singer ever for you. Dan lagu yang gue mau buat dulu nih juga I know you. You will love this song. Trust me, you will love it very much. But wait, hold up. Artis yang mau kita review bernama, buat first lagu namanya Georgios Kyriakos Panayiotou. Anyone know? Anyone? Gue yakin gak ada yang tahu. Ya kan? Kenapa namanya susah banget? Oh, I hope I'm saying it right. I hope I spell it right. No, I'm not spelling it. I hope I'm saying it right. You know? Kenapa namanya ribet banget itu karena bokapnya itu Yunani, nyokapnya itu Inggris. Yes. Dan si pria ini lahir di London tanggal 25 Juni tahun 63. Siapa dia? Namanya dia di dunia entertain dikenal sebagai George Michael. Yeah. Woohoo. You know George Michael, right? Okay. So si George Michael ini memulai karirnya di musik itu dengan duo bandnya itu. Nah, not a band. Like duo grupnya itu. Yes, namanya Wham. Ada yang tahu soal Wham? Well, Wham itu duo tahun 80-an ya. So, tapi Wham ini is a big deal loh. It's a big deal. Why? Karena zaman dia sama Wham aja, dia udah berhasil menjual sampai dengan 30 juta kopi worldwide. Artinya itu bukan cuma jadi batu loncatan aja, tapi ini benar-benar big deal. Bahkan si George Michael ini memang besar berawal dari si Wham itu, duonya itu. Okay. Dan George Michael personally itu sudah mengeluarkan 7 studio album. Dia sudah melakukan 5 perhelatan tour dan dia sudah memenangkan 45 award. Well. 2 Grammy di dalamnya. Sisanya, you name it. Seperti band-band atau artis-artis lain yang udah kita review sebelumnya. Oke, kalau mau ngomongin nama awardnya apa aja, aduh gue capek bok. Ayo, you name it lah. Mau apa, MTV Award, aduh sudah lah ya. Brit, Billboard, well, like all of it, you know. Dan si George Michael ini punya satu lagu yang mau gue kasih buat lu Mimi. You ready? You sure? Okay. So Mimi, George Michael. These fine
Udah lihat? I know you will love it. I love that song also very much. I Can't Make You Love Me itu bukan lagu originalnya George Michael. Itu punyanya Bonnie Raitt. Bonnie Raitt itu salah satu penyanyi oldies lah ya. Dan banyak artis yang udah pernah mencoba membawakan lagu ini juga. Dan entah kenapa menurut gue pribadi, gak ada penyanyi yang bisa bawain lagu ini sebaik George Michael. Buat gue pada saat dia nyanyi lagu ini, itu seperti dia ngomong buat semua orang. I can't make you love me if you don't. You know? Karena si George Michael ini memang terkenal kontroversial kan, terutama untuk masalah seksualitas dia. Tahun 80-an pada saat dia masih sama Wham, itu kan dia memang digandrungi banyak perempuan. Wah, gonta-ganti perempuan deh. Dan dia sempat berpacaran, dia memacari nih satu perempuan makeup artist Chinese American, Kathy namanya. Dan si Kathy ini juga menjadi salah satu perempuan pertama yang tahu masalah penyimpangan seksual si Michael. Lalu di tahun 92, si George Michael ini punya hubungan yang sangat dekat sama ibunya. Jadi penyimpangan yang mulai dia rasain tentang ketertarikan seksual dia itu sangat dirasain dari ibunya karena dia nggak mau membuat ibunya kecewa. Mungkin pada tahun-tahun itu ya memang masih sangat tabu ya untuk dibicarakan gitu masalah seksualitas itu. Jadi si Michael sangat-sangat menjaga ini supaya ibunya nggak merasa kecewa gitu atau ibunya merasa sedih gitu dengan keadaan George Michael. Dan tahun 92 itu dia udah mulai berpacaran juga sama laki-laki namanya Anselmo Felipe. Dia itu seorang desainer dari Brazil. Tapi relationship-nya mereka ini nggak lama, cuma 6 bulan karena si Anselmo ini divonis positif HIV dan akhirnya meninggal karena AIDS. So, kejadian itu sangat memukul George Michael. Dia mengalami depresi selama 3 tahun setelah meninggalnya si Anselmo Felipe itu. Dan diperburuk dengan gak lama setelah itu, ibunya juga meninggal. Jadi, si George Michael makin merasa, dia sempat bilang dia merasa terkutuk. Dan karena meninggalnya si Anselmo Felipe ini, dia menulis lagu, mendedikasikan satu lagu buat si Anselmo, itu yang judulnya Jesus No Child. 96, George Michael juga pernah mengencani pramugara namanya Kenny. Dan hubungan mereka kelihatannya sangat serius. Kenapa? Karena mereka juga sempat berencana untuk menikah, gitu ya. Tapi saat itu jadinya dipospon sama mereka berdua, selain karena itu dekat dengan jadwal turnya si George Michael, tapi juga karena komentar-komentar negatif dari publik saat itu cukup kenceng. Mereka kayaknya publik nih udah mulai mencium nih ada rencana pernikahan lah pasangannya si George Michael, laki-laki lah segala macam. Seakhir dari posponan pernikahan itu justru membuat mereka jadi bubar. Sekali bubar. Di tahun 98, kalau kalian pernah dengar soal insiden toilet yang pernah dialami sama si George Michael, ini juga salah satu kontroversi yang besar. Yang
pernah dialami George Michael. Jadi ada seorang polisi, dia undercover. Dan si polisi ini mengikuti George Michael masuk ke salah satu toilet publik di salah satu Memorial Park lah somewhere. Dan di dalam kamar mandi itu si polisi ini menggoda George Michael gitu loh, digodain. Dan pada saat si George Michael merespon, karena menurut si George Michael di salah satu interview dia dengan media gitu ya, dia bilang polisi emang cakep gitu. Jadi pada saat si George Michael merespon, polisi ini langsung nangkep gitu, seperti caught in dia kan jadinya. Dan ini yang berbuah panjang banget, jadi ribut antar George Michael dengan kepolisian dan segala macam. Dan melalui interview George Michael dengan media-media, si polisi ini jadi menuntut secara personal ke George Michael karena merasa dibully. Dia merasa depresi, dia merasa ditekan, dia merasa dipermalukan. Well, lucunya adalah sama pengadilan, tuntutan itu malah dibatalkan. Karena menurut gue sih ya, pengadilan cuma ngelihatnya enggak, George Michael hanya menceritakan apa yang terjadi gitu kan, point of view-nya dia, dan dia diinterview sama media, dia tidak bermaksud menjelekan atau memfitnah siapapun. Jadi nggak dapat apa-apa dari polisi, ya kan, itu tahun 2008 tuh. Dan di 2012, laki-laki yang diketahui terakhir dekat dengan George Michael adalah Paddy Powers. Dia seorang hairstylist asal Australia yang juga akhirnya menemukan di pagi tanggal 25 Desember 2016 George Michael sudah meninggal. Banyak hal lain tentang George Michael yang sebenarnya menarik. Selain kontroversi dia tentang seksualitas dia juga memang diketahui sebenarnya secara publik. Dia beberapa kali tertangkap karena kepemilikan narkoba, terutama dengan marijuana. Dia tuh ketergantungan dengan marijuana. Terus juga dia sering kali tertangkap karena mabuk, terus juga penggunaan sleeping pill secara berlebihan. Hal-hal tersebut yang membuat penurunan fisik dari George Michael tuh mulai kelihatan di tahun 2011 gitu ya. Dia udah bolak-balik ke rumah sakit karena gangguan paru-paru, dan dia juga sempat dipasang tabung di lehernya itu untuk nafas karena dia udah sering kali mengklaim bahwa dia sulit untuk bernafas. Dan di tahun 2012 dia juga pernah kecelakaan dengan cedera kepala karena kecelakaan mobil gitu ya. Dan dia juga pernah koma, dia sempat koma gitu. Jadi memang ini udah banyak banget track recordnya si George Michael yang memang menunjukkan bahwa dia udah nggak fit lagi gitu secara fisik, juga karena itu tadi obat-obatan, karena kebiasaan minum dia juga. Jadi semuanya itu udah ada gejalanya sebelum ketahuan meninggal sebenarnya. Ada kontroversi tentang meninggalnya George Michael di hari Natal itu, 25 Desember 2016. Ada yang bilang bunuh diri, segala macam, tapi kenyataannya hasil visum mengatakan bahwa George Michael itu hanya berhenti nafas saja, dia sesak serangan jantung tepatnya, jadi hanya nafas. Jadi bukan karena bunuh diri atau penggunaan obat-obat atau overdose. Itu hasil yang report terakhir yang dapat keterangan dari rumah sakit. Yes, dan selain semua kontroversi dia, George Michael pada akhir hidupnya baru diketahui bahwa ternyata dia punya segudang donasi yang dia lakukan, yang dia berikan buat orang-orang yang nggak pernah tahu sebelumnya. Kayak contoh lagu Don't Let the Sun Go Down on Me yang pernah dia nyanyiin juga barengan sama si Elton John. Itu semua royalti keuntungan itu dia sumbangin untuk penelitian AIDS, untuk rumah sakit AIDS di London. Dan ini publik gak pernah tahu, baru ketahuan setelah dia meninggal. Terus juga pernah ada kejadian satu kali si George Michael ini lagi nonton TV, itu acara Deal or Not Deal gitu ya. Terus dia lihat ada satu peserta perempuan saat itu bilang dia kepengen menang karena dia butuh uang ini untuk treatment dia, recovery-nya dia gitu. Dia kena penyakit gitu dan dia butuh uang ini. Kalau dia bisa menang, dia butuh uang ini untuk bayar treatmentnya dia. Dan gak pakai lama, besoknya George Michael gak tahu gimana caranya dia dapetin kontak telepon perempuan itu. Dia telepon perempuan itu secara pribadi, dan waktu itu perempuan itu bilang dia butuh uang 15.000 gitu ya, pound sterling kalau nggak salah. Dan
George Michael pribadi mengirimkan uang 15.000 konser itu George Michael. Dan banyak lagi charity lain kayak Jesus for a Child, lagu yang dia tulis untuk mengenang pacarnya waktu itu si Anselmo Falepa itu juga lagu semua profit yang dihasilkan dari lagu itu semuanya dia sumbangin, semuanya. Dan ada juga sumbangan-sumbangan charity yang dia lakukan secara ini ya, maksudnya dia konsisten ya, setiap kali dia itu menyumbang untuk anak-anak kelaparan Ethiopia, terus dia juga menyumbang untuk anak-anak korban perang. Itu George Michael, dan itu baru ketahui seperti ini. Kalau kita ngomongin George Michael, kita nggak perlu lagi meragukan masalah kredibilitas dia sebagai musisi, sebagai penyanyi gitu ya. Kita bisa lihat dari begitu banyak penghargaan yang dia udah dapetin, dari begitu banyak karya yang juga dia udah buat. Well, there is no question about his gift, his talent, his professionalism, nggak ada question. Tapi kontroversi-kontroversi yang juga ada di hidup si George Michael membuat dia itu, buat gue terlihat sangat manusia. Jadi dia juga punya sisi gemerlapnya, sisi yang dimana semua media melihatnya dia bagus, tampil super, perfect. In other place, dia punya sisi lain yang memang membuat dia bisa dimaklumi sebagai manusia. This is not about right or wrong. Kalau buat gue, paling tidak di 53 hidupnya, dia sudah melakukan banyak hal buat orang lain. Orang bahkan nggak ada yang tahu. Kayak tadi gue bilang, dia tidak melakukan itu untuk publisitas gitu loh. Karena orang nggak ada yang tahu. Orang baru tahu setelah dia meninggal. Wah, pesan moralnya buat gue adalah hanya karena kita tidak memiliki masalah atau we're not struggling with the same thing dengan George Michael, it doesn't make us better, right? Well, at least dia 53 tahun, dia juga hidup penuh dengan achievement gitu loh, prestasi, penuh dengan juga perbuatan baik yang dia lakukan buat orang lain. What about us? So buat haters, zip it, okay? Zip it. So Mimi, I hope you like my video. Dan buat kalian semua juga, I hope enjoying it. Dan seperti biasa, untuk yang lain, please leave a comment there, kalau kalian mau review, ayo siapa lagi yang kita mau review setelah ini, atau ada input atau masukan apapun, just write it there, okay? And until next time, don't forget, stay safe, be good, and God bless you all. Bye-bye. And I can't beg you to love me if you